adik-adik semua, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Selamat datang kembali di ibadah kita hari ini, ibadah online kita hari ini, di mana adik-adik udah pada mandi belum? Udah pada sarapan belum? Kalau belum, jangan khawatir, karena Tuhan kita itu melihat kita bukan dari penampilan kita, tapi Tuhan itu melihat keinginan hati kita untuk memuji dan menyembah namanya. Oke, jadi adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, adik-adik di rumah duduk dengan tenang, ambil posisi berdoa, kita mulai dengan doa. Oke, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan sehingga kami bisa berkumpul, meskipun kami berkumpul di rumah kami masing-masing, tapi Tuhan masih memberikan kesempatan sehingga kami bisa mendengarkan firman pada hari ini. Tuhan Yesus, inilah kami, bantu kami untuk dapat memahami firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kita mulai lagi ya dari awal ya. Masih tetap semangat sambil menggoyangkan badannya. Yeay. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari bintang, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Selamat pagi adik-adik, bersyukur pada Tuhan kita masih boleh datang untuk memuji nama Tuhan. Dan sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita mau fokus, udah nggak main-main lagi, udah nggak main HP lagi, ngobrol sana-sini. Kita mau siapkan hati kita dengan menyanyikan firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang arahku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Oke, sekarang kita mau siapkan hati kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan, Tuhan yang boleh mengizinkan kami untuk memuji nama-Mu Tuhan. Dan sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tolong berkati kami Tuhan, supaya kami boleh fokus, bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan juga melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong berkati juga Kak Feli Tuhan, biar apa yang keluar dari mulutnya hanya berasal dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus
kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Oke, adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang persiapan. Nah, sebetulnya persiapan itu sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya misalkan kalau besok kamu mau pergi ke sekolah. Nah, kita kan pasti akan siapkan tas kita kan. Terus kita masukkan buku-buku yang kita perlukan. Terus kita masukkan alat tulis. Misalkan besok ada pelajaran olahraga, kita masukkan baju olahraga kita, dan lain-lain. Nah, ini persiapan kalau kita mau pergi ke sekolah. Nah, Tuhan Yesus pun mengajarkan kepada murid-muridnya untuk bagaimana sih kita harus selalu siap sedia dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dan dalam kaitannya dengan kerajaan sorga. Nah, kita mau coba baca dari Matius 25 ayat 1-14. Matius 25 ayat 1-14. Nah, kakak akan bacakan sambil kita belajar bersama-sama tentang cerita ini. Nah, jadi cerita ini diberi judul gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Nah, jadi Tuhan Yesus menceritakan kerajaan sorga dengan contoh 10 gadis. 10 gadis itu siapa sih? 10 gadis itu kita semua yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Nah, mempelai laki-laki di sini adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Gitu. Lanjut. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Nah, kenapa sih gadis-gadis 5 diantaranya disebut bodoh dan 5 yang lain bijaksana? Nah, pada saat itu, pada zaman Tuhan Yesus itu kan belum ada listrik. Jadi orang kalau mau pergi keluar dalam malam hari, mereka harus bawa lampu minyak. Nah, kalau kita lihat di gambarnya, lampu minyak itu dia ada tempat untuk isi minyaknya dan untuk burnernya untuk membakar. Jadi minyaknya akan dibakar, kemudian nanti akan keluar apinya itu yang kita pakai untuk penerangan gitu. Nah, jadi kalau misalkan minyaknya habis, ya sudah, lampu itu tidak ada gunanya lagi gitu. Nah, gadis-gadis yang bodoh ini dia bawa pelita tapi dia tidak membawa minyak. Jadi apa yang terjadi kalau misalkan minyak-minyak di lampu minyak ini habis? Nah, gadis-gadis yang bodoh ini tidak akan bisa menyongsong mempelai laki-laki gitu. Makanya dibilang bodoh. Lanjut ayat ke-5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Nah, ternyata di luar dugaan gadis-gadis yang bodoh ini, mempelai itu lama tidak datang-datang juga, sehingga mereka sampai tertidur. Ternyata mempelainya lama sekali tidak datang. Nah, waktu tengah malam, orang baru berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Nah, akhirnya mereka bangun, lalu mereka membereskan pelita mereka. Nah, kemudian gadis-gadis yang bodoh itu berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Nah, jadi gadis-gadis yang bodoh ini dia minta kepada gadis yang bijaksana, "Bagi dong, atau berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Nah, jadi mereka sudah tidak membawa minyak. Nah, ternyata mempelainya telat datang. Akhirnya mereka minta kepada gadis-gadis yang bijaksana itu. Tapi gadis yang bijaksana itu bilang, "Enggak, nanti nggak cukup untuk kami dan nggak cukup untuk kamu." Akhirnya nggak ada yang bisa untuk menyambut si mempelai. Mendingan kamu pergi ke toko sebelah sana, cepetan gitu ya. Nah, tetapi saat mereka mau beli, mempelainya datang. Akhirnya
mereka yang gadis-gadis yang bijaksana ini, yang sudah siap, yang sudah menyongsong, masuk bersama-sama dan pintunya ditutup karena mempelainya sudah datang. Jadi gadis-gadis yang bodoh ini terlambat, bisa dibilang. Seperti itu. Nah, kita lanjut baca ayat 11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Nah, ceritanya berakhir di situ. Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Nah, apa sih kesalahan gadis-gadis yang bodoh ini? Gadis-gadis yang bodoh ini, dia tidak siap sedia. Dia tidak membawa minyak cadangan pada saat menyambut si mempelai laki-laki ini. Jadi pada saat minyaknya habis, mereka harus beli ke warung dulu. Dan akhirnya pada saat mereka pergi beli ke warung, mempelainya datang. Dan akhirnya mempelainya sudah masuk. Dan mereka sudah terlambat untuk menyongsong mempelai. Kebanyakan orang sering pikir, saya masih muda kok, masih sehat, masih banyak waktu untuk mengikut Tuhan dan taat kepada Tuhan. Sekarang saya mau kerjakan apa yang saya mau dulu, baru nanti taat kepada Tuhan. Kalau misalkan besok ada ulangan, terus kebetulan kita nggak belajar nih, nah gitu kan kita menjadi dilema antara kita nyontek, berdosa pada Tuhan, tapi kemungkinan dapat nilai bagus, atau kita tidak nyontek, tapi kemungkinan besar nilai kita akan jelek. Nah, orang suka pikir, ya udahlah, saya hari ini nyontek dulu, nanti saya minta ampun pada Tuhan. Tuhan kan maha pengasih, dan Tuhan juga maha pengampun. Pasti Tuhan mau mengampuni saya. Rugi dong kalau misalkan saya tidak nyontek sekarang, nilai saya jelek, dan ya kalau saya nyontek pun saya akan tetap mendapat pengampunan dari Tuhan. Nah, ini konsep yang salah ya. Tuhan gak mau kita cuman taat pada kondisi-kondisi tertentu saja. Tuhan mau kita siap sedia setiap saat, taat kepada Tuhan setiap waktu. Nah, Tuhan gak mau kita misalkan hari Minggu kita beribadah pada Tuhan, gereja, kebaktian online, meminta ampun sungguh-sungguh, tapi hari Senin sampai Sabtu perbuatan kita masih penuh dalam dosa. Tuhan gak mau seperti itu. Tuhan mau pada saat ia datang kedua kali, dia lihat kita taat kepada Tuhan dan kita mengerjakan panggilan kita. Seperti gadis-gadis yang bijaksana ini, yang akhirnya memang menyambut mempelai laki-laki dengan baik gitu. Nah, kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kan tujuannya untuk mengampuni dosa kita, di mana ia disalib di Bukit Golgota. Tapi yang kedua bukan lagi untuk menebus dosa kita, tapi untuk menghakimi kita. Nah, pada saat itu kita mau minta ampun, mau memohon-mohon pada Tuhan itu udah terlambat gitu ya. Dan gak ada yang tahu saatnya. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, pada saat Tuhan datang kedua kali, kita sedang nyontek atau sedang mengerjakan ulangan dengan baik? Atau kita sedang nurut pada mama papa, atau malah marah-marah nih karena misalkan gak boleh main games contohnya, atau kita sedang membantu orang lain, atau kita sedang mengejek orang lain karena kesusahan dia. Nah, itu semua dari pilihan kita. Nah, kita mau berdoa supaya Tuhan selalu memimpin kita dan menyertai kita dalam menaati firman-Nya setiap waktu, bukan cuma pada saat titik-titik tertentu dalam kehidupan kita. Gitu. Nah, kakak punya aktivitas, bisa dilihat di layar. Jadi di aktivitas ini kita mau memecahkan kode menjadi satu kalimat yang ada artinya. Caranya adalah misalkan, jadi kan di atasnya ada diagram huruf. Nah, misalkan huruf pertama itu kan E. Nah, E itu nanti kita hubungkan dengan arah panahnya. Jadi kalau kiri ke kanan dan atas hubungannya dengan bawah. Nah, kalau misalkan E itu kan dia di sebelah kiri, berarti hubungannya sebelah kanan. Nah, di baris yang sama di sebelah kanan itu huruf apa? Nah, kalau E kan berarti huruf K. Berarti huruf pertama adalah huruf K. Nah, contoh lagi huruf kedua itu G. G itu kan posisinya di sebelah kanan. Nah, huruf yang sebaris tapi di sebelah kiri itu huruf apa? Nah, bener banget, huruf A gitu ya. Nah, huruf selanjutnya kalian yang kerjakan nanti akan membentuk
satu kalimat, yaitu satu ayat di perikop yang sudah kita baca, Matius 25 ayat 1-14. Dan kalau misalkan nggak ada artinya, berarti jawabannya masih salah, harus dicek lagi. Tapi kalau benar, itu menunjukkan ke suatu ayat. Nah, ayatnya nanti kalian bisa baca, itu ayat hafalan kita pada hari ini. Nah, sebelum mengerjakan aktivitas, kita mau bersyukur pada Tuhan. Tuhan mudah memberkati kita dalam mendengarkan firman-Nya, dan kita mau berdoa juga pada Tuhan untuk diberi kekuatan menjalankan firman Dia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Tuhan boleh memberkati kami pada saat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong ajar kami supaya kami boleh taat kepada Tuhan, takut pada Tuhan, mengerjakan firman Tuhan dan panggilan Tuhan setiap saat. Bukan cuma pada saat kami susah, bukan cuma pada titik-titik tertentu pada kondisi kehidupan kami, tetapi setiap saat. Berkati kami ya Tuhan. Tolong Tuhan juga berkati kehidupan kami setelah kebaktian ini Tuhan, supaya semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Indah-indah, oh indah, kasih Yesus, indah-indah, oh indah, lebih indah dari pelangi.